Baik, jadi tujuan dari komunikasi atau definisi dari komunikasi adalah seseorang itu dengan mengutarakan pendapatnya, lalu lawan komunikasinya itu paham sepenuhnya. Ketika seseorang mengutarakan apa yang ada di dalam benaknya, di dalam hatinya, mengirimkan akan pesan. Nah, yang diharapkan dari komunikasi itu adalah yang berbicara itu bisa menerangkan semua yang ada di dalam benaknya dan yang dia inginkan. Lalu yang mendengar atau menerima itu paham sepenuhnya. Nah, kalau itu terjadi, tujuan komunikasi supaya terjadi kesepahaman itu terjadi. Nah, di dalam rumah tangga, di dalam pasangan suami istri, salah satu mutiara yang terbaik adalah kalau sepaham. Sepaham itu menyenangkan. Nah, lawan dari sepaham itu adalah salah paham. Nah, ketika suami istri itu saling salah paham, nah itu akan menjadi sumber konflik. Ketika salah paham, coba diterangkan, disalahpahami, yang satu menerangkan salah paham. Jadi salah paham itu makin dalam dan makin melebar. Nah, ketika komunikasi yang baik itu terjadi, itu orang akan memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya. Nah, itulah komunikasi dan tujuan komunikasi. Nah, sayangnya bahwa di dalam rumah tangga itu tidak selalu terjadi seperti itu. Karena itulah dalam 3 atau 4 kali pertemuan berikutnya kita akan membahas secara detail. Karena ini merupakan modal dasar daripada kehidupan rumah tangga, yaitu komunikasi yang berjalan dengan baik. Nah, ketika komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, lalu akhirnya terjadilah komunikasi yang negatif. Nah, apa itu komunikasi yang negatif? Itu begini, ketika maksud hati kita tidak tersampaikan, lalu pasangan kita menjadi salah paham, menjadi reaksinya yang salah dari seperti yang kita harapkan, lalu akibatnya apa? Marah-marah. Nah, ada berapa banyak kemarahan yang dipicu oleh salah paham dan miskomunikasi, lalu orang akibatnya marah. Kamu marah-marah kenapa? Aku tidak paham kenapa kamu marah-marah. Kamu tidak mengerti. Nah, kadang-kadang lalu ketika emosi memuncak semuanya tidak nyambung. Semua tidak nyambung. Loh, kenapa kamu marah-marah? Kamu tidak tahu ya kenapa aku marah. Loh, kamu tidak ngomong. Nah, kadang saudara bisa bayangkan bahwa suami atau istri marah, pasangannya tidak tahu kenapa dia marah. Nah, ketika tahu suaminya marah, dibalas dengan marah. Wow, akhirnya semua terjadi kekacauan. Kadang-kadang akhirnya ketika marah, lalu komunikasi yang negatif lainnya adalah ngambek. Ya, ngambek, tidak mau bicara, tidak mau disentuh. Suami diboikot. Ya, sebelah saya ini sering ngambek. Diboikot, aku boikot kamu 1 minggu, 2 minggu. Saya bilang nggak bisa begitu, jangan ngancam-ngancam begitu. Nah, lalu akibatnya ngambek. Kemudian juga menghukum pasangan dengan diam 1000 bahasa. Nah, meskipun diam, kita sedang berkomunikasi. Kita sedang memberikan pesan kepada pasangan kita, aku tidak suka kamu, aku diam. Nah, jangan berpikir bahwa, loh Pak, saya kan diam. Nah, ketika diam, kita mengirimkan sebuah sinyal, aku tidak suka. Aku tidak suka dengan keadaan ini, aku tidak suka dengan situasi ini. Nah, itulah komunikasi yang negatif. Diam itu lalu menjengkelkan, diam itu menjengkelkan, bukan diam itu emas. Tapi dalam konteks suami istri, sebetulnya kita harusnya berkomunikasi, diam itu menjengkelkan. Oke, kalau kita sedang disalahpahami, difitnah, itu berlakulah diam itu emas, ya, supaya pertengkaran itu tidak meluas. Nah, itulah komunikasi negatif yang acap kali terjadi dalam rumah tangga. Marah-marah tanpa alasan, ngambek, diam 1000 bahasa, dan akibatnya apa? Mencari pelarian.
Ya. Suami mencari teman di luar, istri mencari teman di luar, di sana ngobrol asik berjam-jam di kafe dan sebagainya, ngobrol, wajahnya sumringah, begitu pulang ke rumah pucat semuanya. Pucat semuanya.